Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik, sebelum nanti Uus melanjutkan tausiah kita, temanya masih seputar dunia dikejar, akhirat dientar. Di nanti itu maksudnya dientar-entar gitu ya. Iya, dunia dikejar, akhirat dientar atau dinanti. Nah, harus ada kata cukup untuk urusan dunia dan kata kurang untuk urusan ibadah. Ya, jadi cukuplah untuk dunia, cukuplah. Nah, kalau ibadah masih banyak yang kurang ibadah kita. Begitu ya Us ya. Betul. Nanti dilanjutkan tausiahnya Us ya. Tapi sebelumnya, Budu mau baca pertanyaan nih yang masuk di Instagram kita di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada pertanyaan dari @sukasenyum26. Namanya Sukasenyum26. Dia emang suka senyum orangnya Bu ya. Ada yang lucu, ada yang gak lucu, dia senyum aja. Bahagia gak bahagia dia senyum. Nah ini @sukasenyum26. Assalamualaikum Ustadz Cep dan Bang Dudu yang suka senyum seperti nama IG aku. Gini Ustadz, aku cowok single udah usia 40 tahun. Buset. Stop. Aku cowok single udah usia 40 tahun. Aku belum menikah karena gak kepikiran. Aku sibuk kerja. Apalagi jabatan aku manajer bank di kantor pusat. Untuk ekonomi, aku udah lebih dari cukup. Tapi setiap ngomongin soal nikah, aku selalu kepikiran kalau nikah itu ribet. Oke, kita Karena spidolin tuh ribet. iya, gitu. dia bikin nikah itu ribet karena ada ribut di dalamnya. Pasti suaminya Pak Robert. Iya. Kan nikah itu ribet ya kan. Harus punya anak, harus memahami istri. Jujur, aku lebih nyaman single gini, bebas, mau ngapa-ngapain nggak ada beban. Oke. Tapi kata ibu, sikapku sudah terlalu duniawi. Apa benar begitu Ustadz? Apa benar begitu? Iya, Oke. sikapnya si suka senyum 26 ini. Suka senyum 26. Jawab. Senyum jangan Pak Suka Ustadz kayak senyum gitu. kan? Iya iya. Silakan. Baik, langsung ya. Ya. Bu. Suka senyum 26, umur 40, Single. gak nikah alias single. Alasannya ribet. Ntar punya istri kemana-mana ditanyain udah di mana. Terus harus ngurus anak. Ih kayaknya ribet banget, mendingan single aja. Gak ada beban. Bahasa Bung Hajinya bujangan. Jangan. Ya? Oh, bukan. Cowok Cooper. Yang pertama yang harus saya sampaikan, baik untuk suka senyum ataupun siapapun yang masih single, bukan masalah ribet atau tidak, tapi yang namanya pernikahan itu adalah fitrah dan ibadah. Bahkan Nabi mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu kata Nabi sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku kata Nabi, maka dia bukan dari golongan kami. Makanya kalau seorang laki-laki ataupun perempuan finansial mapan, umur sudah mapan, tidak ada alasan untuk enggak saya mah belum siap. Justru daripada terjadi hal-hal atau sesuatu yang diinginkan, maka di situ kita harus suka senyum 26 ini luar biasa. Manajer bank sudah pasti gajinya luar biasa, tapi nggak yang dikhawatirkan dia akan melakukan hal-hal yang diingin. Pertanyaannya tadi, apakah saya sudah termasuk duniawi, terlalu duniawi? Kalau alasan menikahnya karena ribet, alasan menikahnya karena enggak mau ada istri dan anak yang harus diurusin, maka sudah termasuk terlalu duniawi.
Makanya buat si kakak suka senyum 26, saya doakan mudah-mudahan hatinya kebuka dan insya Allah dapat jodoh terbaik dari Allah. Amin ya robbal. Makanya buat kita semua yang hadir di sini, kemudian jamaah, penonton setia Jalan Dakwah, harus ada kata cukup untuk dunia dan harus ada kata kurang untuk akhirat. Karena dunia mah cedoh, ada cedoh di sini. Ibu, teteh, yang namanya dunia mah sampai kapanpun nggak bakalan ada puasnya. Kata Nabi apa? Manusia kalau dikasih 1 lembah emas, dia pasti akan minta 2 lembah emas. Dikasih 2 lembah sama Allah, minta 3 lembah emas. Dia nggak bakalan puas sampai nanti tanah yang akan menyumpal mulutnya. Jadi dunia mah bu, manusia nih puasnya sama dunia kalau udah mati. Makanya biar kita merasa cukup sama dunia, ingat-ingat bahwa kita ini bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, Kang Beduk mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, Ustadz Encep. Astagfirullah. Ustadz ini bu, matinya mati gitu. Ibu puas? Puas bu, puas? Dikira nun kalau ketemu wow ya mati. Harus ada kata cukup untuk dunia. Kalau kita tidak menyeting hati kita menjadi orang yang qanaah, merasa cukup sama dunia, nggak bakal ada puasnya dunia mah bu. Dan harus ada merasa kurang dalam hati kita terhadap akhirat. Jangan-jangan baru ibu mah wajib doang, berasa ahli ibadah. Giliran sunnah nggak apa-apa, sebenarnya udah wajibnya. Duha, boro-boro 8, 2. Tapi alhamdulillah. Tapi kalau masalah akhirat mah harus merasa kurang, Cek. Aduh, kayaknya saya ke majelis taklim sekarang rada kurang ya, kalah sama Cepatim. Cepatim kayaknya ke majelis taklim sehari bisa 4 kali. Seminggu 4 kali. Ibu harus cemburu tuh kalau masalah ibadah. Gimana ya caranya biar saya ke majelis taklim ngajinya sehari minimal 2 kali. Gimana saya ke majelis taklim biar seminggu itu 3 kali, 4 kali. Jangan kita merasa kurangnya dunia mulu. Cincin gua dari dulu ini doang. Coba Cek, punya Bu RT. Lihat cincinnya. Sama ya kayak saya. Tuh kayak si ibu ya. Tahu saya juga pengen begitu. Nanti saya beli yang banyak. Harus ada hati yang merasa cukup. Masalah dunia jangan merasa tapi masalah akhirat harus ada kata kurang. Sholat saya sedekah saya apalagi yang kurang? Apa bu? Belanja mah beda lagi. Ini masalah akhirat. Ibu mau belanja mulu kan? Kurang duit belanja. Harusnya yang ibu proteskan ke suami jangan duit belanja sekarang bu. Pulang dari sini harus berubah. Biasanya ibu protesnya apa? Ayah uang belanja kurang, jangan ganti. Pulang dari sini, ayah sini. Ayah tuh bener nggak sih jadi suami bunda? Ayah kurang baca Qurannya. Gitu. Oh, baru gitu kan? istri. Mulai sekarang ibu ngomel sama suaminya yang berbau akhirat. Sini. Tadi nggak sholat tahajud kenapa? Mama tuh nggak suka ya ayah nggak sholat tahajud. Dunia bisa dicari, tapi akhirat harus sama-sama kita cari agar kita di surga bareng-bareng ayah. Udah nggak lagi nanti minta, ayah mana setorannya? Bukan gitu. Bukan setoran uang. Ayah mana setoran suratnya? Tuh setoran surat. Setoran ayatnya mana? Nah gitu mintanya ya. Iya. Bukan lagi minta uang lagi. Jadi membangun keluarga yang sakinah, Mawaddah warahmah. Masya Allah bu. Pengen punya suami kayak gitu bu? Suami bu sekarang begitu enggak?
Kan pulang dari sini Bukan berubah. kita begitu Bu ya. Ibu yang begitu Bu ya. Kalau suami ibu nggak gitu, ibu yang begitu. Iya betul. Tagih ke suami. Sayang, mana setoran? Setoran apa? Setoran surat Yasin. Masya Allah. Adem sekali. Adem amal. Oke, sekarang kesempatan lagi untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Aku yang malu. Siapa mau nanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ketitipan ada amanah untuk bertanya ya Iya. dari Iya. saudara saya. Iya. Katanya Ibu suruh siapa? bertanya. Nama saya Ibu Heldawati Ibu Heldawati dari Majelis Ta'lim Darul Hikmah Pamijahan Bogor. Ibu Helda Wati. Oke. Itu ya. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Ketitipan ini ya, saya pertanyaan, katanya dia kan punya anak, saudara saya, alhamdulillah sudah menikah, namanya apa tuh Mukhlis ya. Sebutnya namanya Muklis. Ya Mukhlis namanya gitu, dia udah menikah, alhamdulillah menikahnya dengan anak kiai gitu. Oke, Anak kiainya lumayan alhamdulillah kiai masyhur lah begitu, dan dia pun kerjanya udah mapan alhamdulillah gitu di Ya, suatu anak ras- kiai. dianya Pak Muklisnya. udah mapan, dia nikah sama anak kiai. Oke. Ternyata sudah menikah disuruh berhenti sama bapak kiainya gitu. Muklisnya suruh berhenti. Iya, suruh menikah, suruh jadi ustadz gitu. Menyebarkan agama aja kata dia, enggak usah cari uang aja gitu. Kan Mukhlis bingung ya gimana gitu. Kan harus menghidupi keluarga gitu, apalagi punya anak gitu. Kata mertuanya, cukuplah untuk duniawi mah sekarang mah tinggal di Urusan pesantren akhirat. aja ya, urusan akhirat. Toh buat biaya rumah tangga mah cukup, yang penting barokah aja gitu. Dia bingung ya, bingung gimana, sedangkan kalau nggak cari uang namanya laki-laki gengsi ya gitu. Iya. Gimana, jadi dia dilema, apakah saya cari uang gitu, padahal kan cari uang juga dia niatnya beribadah gitu ya, bisa kan sambil mengejar akhirat juga gitu. Apa nurutin kata mertua itu gitu, jadi dilema dia gimana caranya gitu. Kan percerahkan anak. Ntar dulu. Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah dari Ibu Helda. Ibu Helda Pamijahan. Pamijahan. Pak Muklis dapat istri anak Pak Kiai. Anak kiai. Mertuanya sang kiai ingin Pak Muklis berhenti urusan dunia, ngajar ngaji aja. Kejarlah akhirat. Tapi Muklis ingin tetap mencari uang demi menghidupi istrinya. Baik. Muklis juga gengsi kalau dia nggak kerja. Dia harus memberikan nafkah, tidak mau disedekahi oleh istrinya. Harus bagaimana Ibu Novi? Iya, harus bagaimana Ibu Helda ini memberikan Helda. jawaban kepada Pak Muklis? Amazing. Mau. Bu. Jangan kejar hidup mewah, tapi kejarlah hidup berkah. Hidup mewah memang bikin hati senang, tapi hidup berkah jauh lebih tenang. Setuju? Nah, ini yang dialamin sama Pak Mukhlis, dia sudah kerja nih di luaran, gaji sudah lumayan, menikahi putrinya kiai. Kalau saya jadi Pak Mukhlis pasti sama, akan sami'na wa ata'na, sama siapa? Sama kiai. Adapun kiai tadi yang ngajarin Kang Mukhlis, udah nggak apa-apa, cukup untuk menghidupi keluarga mah. Udah di sini aja dakwah. Sebetulnya kalau Pak Mukhlis tahu, itu kiai sudah melihat ada potensi di diri Pak Mukhlis yang sayang ilmunya kalau tidak dimanfaatkan. Tapi kalau ngajar di pesantren pasti dikasih gaji juga ibu harusnya. Kan punya anak istri.
Nah cukup buat itu kan masalahnya tadi. Apakah pamukhlisnya mau mengedepankan gengsi atau tidak? Justru kalau pamukhlis ini ada di pesantren, ilmu yang dulu puluhan tahun dia belajar di pesantren akan manfaat di situ. Jangan ngejar, aduh saya nggak dapat gaji. Shh, yang namanya kita di jalan Allah, nanti Allah yang akan mengkayakan. Kita punya beberapa guru, beberapa kiai, bangun pesantren, mobilnya banyak, pesantrennya makin maju. Itu dari mana? Dari Allah. Kan gitu firman Allah ke dunia begitu. Wahai dunia kata Allah, man khodamani fakhdumi wa man khodamaki fastakhdumi. Dunia kata Allah, kalau ada orang yang berbakti kepadaku, berbaktilah engkau kepadanya. Tapi kalau ada orang berbakti kepadamu dunia, maka jadikanlah dia budakmu. Jadi yang kita kejar bukan dunianya, tapi yang punya Kalau kata Kang Bedu, ngejar dunia tuh kayak mengejar bayangan. Ya Kang Bedu ya? Semakin ku kejar, makin kau jauh. Tak pernah letih. Aku sino. Bayangan Bu, diinjek-injek gak bakal pernah dapet ya Bu. Ya? Bayangan kita Gak nih. bakal dapet. Kita kejar, kita injek tuh gak bakal dapet. Iya, kita harusnya berbalik badan. Balik badan. Kejar cahayanya. Kejar cahayanya maka bayangan akan ikutin Kita. Makanya untuk Kang Mukhlis, kalau misalkan Ustadz gimana tuh saya nggak pede nih yang namanya suami, maka harus menghidupi anak istri. Sedangkan saya merasa kurang cukup. Boleh sambil ngajar di pesantren atau sambil dakwah keluar, buka usaha kecil-kecilan. Yang cocok sama Ustadz lah minyak wangi misalkan. bikin donat. Itu beli dah tuh. Bikin donat boleh Kang Bedu. Boleh, tapi yang ngembang ya jangan yang bantet. Ya jangan. Harus yang ngembang. Harus yang ngembang. Enak tuh dimakannya jadi. Kalau donat bantet namanya apa? Saya. Jadi untuk Kang Mukhlis, kalau ingin ada penghasilan karena nggak pede, biasa megang duit banyak, sekarang ngajar di pesantren, disuruh dakwah, mungkin nanti bisa gantiin kiai. Nah sekarang kalau belum pede, boleh usaha kecil-kecilan. Yang namanya di pesantren, apalagi kalau santrinya banyak sampai 1.000-2.000, bisa itu buka kantin atau nitip jualan di kantin, bikin cilok, bikin seblak. Jualan minyak wangi, jualan peci, wah itu justru lebih banyak di situ. Bisa. Begitu. Iya. Jadi ada peluang juga untuk berusaha sambil mengajar. Ya. Iya betul sekali. Untuk Tapi untuk Kang Mukhlis jangan pernah berkecil hati ketika kita sudah terjun di jalan Allah. Jangan takut miskin ketika kita sudah menginfakkan diri di jalan Allah. Siapa yang akan mengkayakan? Allah yang akan mengkayakan. Iya. Doakan Kang Mukhlis istiqomah, bisa memanfaatkan ilmunya untuk para santri-santrinya. Amin ya robbal alamin. Salam untuk Kang Mukhlis. Kalau butuh penceramah ada saya. Ini hostnya ya. Siap. Bagaimana Ibu Helda? Dengan jawabannya Uus cukup ya, alhamdulillah ya. Cukup banget ya. Baik, oke. Kalau gitu kasih tepuk tangan dong buat Ibu Helda. Ya setelah Ibu Helda, Ibu siapa? Ibu apa nih? Helis. Helen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Ibu Elis Tilawati dari Majelis Taklim Al-Fatah Curug Luhur Bogor. Ya, Ibu Elis ya. Alis kalau itu. Elis. Ada yang mau saya pertanyakan. Setelah mendengar cerita dari Ustadz, saya ingat cerita teman saya. Teman saya ini kan punya mantu. Katakanlah namanya Agus ya. Agus. Ya. Nah, Agus ini dia pekerjaannya punya jabatan enggak gitu ya. Boleh dikatakan gajinya juga pas-pasan gitu ya. Enggak, Nah, ada jabatan gaji pas-pasan. gaji pas-pasan. Jadi untuk menyisihkan nabung juga enggak bisa banyak ya. Tapi kalau gaji pas-pasan bagus dong. Pas mau beli mobil, Pas ada. pas belum gajian. Pas ada. Nah, gini, apa tuh tadi tuh jadi lupa kan?
Agus pas-pasan. Pas-pasan. Nah, jadi untuk menyisihkan nabung juga hanya sedikit. Hanya sedikit. Oke. Ya. Nah, Nah, tapi untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya, insya Allah dia tercukupi gitu. oh ya. Agus sudah menikah nih ya. Udah menikah, udah punya anak ya. Anak, punya istri berarti dong. Iya. Nah, Cubit nih. Cubit. Iya, oke. nah setelah itu si Agus ini termasuk orang yang taat ya. Orang yang taat, ya. Taat beribadah gitu ya. Ya, Terus dia ini apa ya? Dia ini mengesampingkan dunia lah ya Wih, gitu. bagus. Jadi ya. untuk urusan pakaian, untuk pernah pakai. jadi dia hanya Nggak usah pernah pakai yang setahun mewah-mewah sekalipun gitu, yang itu biasa hanya aja. membeli koko ya untuk dirinya gitu. Jadi dia beli baju koko tuh hanya setahun Hanya sekali. setahun sekali, itu pun Pas Lebaran. Ya. Gitu. Terus apalagi untuk motor gitu dia nggak mau ganti. Sedangkan motornya itu udah memprihatinkan ya gitu kan. Bahannya udah nggak ada. Udah memprihatinkan. Nah, mirisnya lagi dia itu dalam keadaan rumah masih ngontrak. Rumah masih ngontrak. Rumah masih ngontrak. Nah, terus dia bilang gini, nggak mau membangun rumah dengan alasan lebih baik uangnya dipakai untuk membangun masjid. Masya Allah. Sudah kok gitu ya. Menurut dia ya lebih baik bangun masjid karena kalau untuk bangun rumah walaupun itu mau semewah apa Ya. nggak akan dia bawa ke akhirat gitu kan. Mati Betul. pun nggak bakalan dia bawa gitu. Termasuk dia membiayai anak yatim satu anak yang ada di kampungnya gitu ya. Pertanyaan saya, apakah menurut Pak Ustadz yang dilakukan si Agus ini udah benar? Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz ya untuk saya sampaikan ke teman saya ini. Baik. Gitu. Sekian terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang luar biasa dari sosok yang bernama Agus. Walaupun hidupnya bisa dibilang pas-pasan, tapi keinginan dan kemauan dan kemampuannya beramal ibadah, bersedekah tuh luar biasa. Dia lebih memilih membangun masjid daripada bangun rumah. Dan dia juga memiliki anak yatim yang disantuni dan dipelihara. Kemudian buat dia dunia nggak penting karena nggak bisa dibawa mati. Membangun masjid, melakukan hal-hal yang baik itu bisa menjadi amal jariahnya dia. Artinya dia tidak memanjakan dirinya, tidak memperhatikan dirinya, tapi dia lebih merasakan bahwa yang penting dia sudah bisa berbuat baik dan bermanfaat buat orang lain. Apakah sudah betul dia bersikap seperti itu? Baik, setelah ini kita akan kembali lagi mendengar jawaban dari Uus untuk pertanyaan dari Ibu Elis untuk Mas Agus. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.